Aparat Satres Narkoba Polres Jember, Jawa Timur membekuk seorang pengedar sabu yang bersembunyi di loteng rumah tetangganya di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari. Pelaku yang terjebak akhirnya turun dan menyerahkan diri kepada petugas. Penangkapan Saiful Arif berawal dari ditangkapnya seorang pengedar sekaligus pemakai yang membeli sabu dari pelaku. Dari kedua pengedar ini, pelaku menyita 3 paket sabu siap edar berikut alat hisap. Masuk rumah warga, kemudian naik ke atas loteng. Dari hasil tersebut, petugas berhasil mengamankan tersangka dengan barang bukti 1 paket sabu. Terus kemudian saudara Arif mengaku bahwa memang telah menjual barang tersebut kepada saudara Puryanto. Polisi terus mengembangkan peredaran narkoba di Desa Lengkong termasuk memburu bandarnya. Turunin kameranya. Yang ada puntung, Mas. Korban kebakaran bernama Aci, 20 tahun, dievakuasi dari kamar indekosnya di Jalan Pangeran Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban diduga tewas tertimpa reruntuhan atap bangunan. Menurut warga, korban sempat keluar dari kamarnya saat api sudah membesar. Namun korban kembali ke dalam saat melihat api dipadamkan. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Sebetulnya sudah keluar. Entah gimana dibilang udah pendinginan, udah tidak ada api, dia masuk lagi. Kemungkinan ini hanya perkiraan, itu namanya atap, itu rubuh. Memang rumah itu akan rubuh atapnya. Nah, di situ mungkin dia terjebak. Pagi tadi kebakaran menghanguskan 25 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Pangeran Antasari, Gang Cempaka 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hembusan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat merambat. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga akibat hubungan pendek arus listrik. Lantaran ditolak saat meminta rujuk, seorang pria di Kepahyang, Bengkulu tega membunuh istri sirinya sendiri. Pelaku yang kalap nekat menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Kepahyang selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Pemirsa, seorang wanita muda di Probolinggo ditangkap polisi karena telah mencuri sepeda motor. Modus pelaku mengincar lingkungan rumah yang sepi untuk mengambil motor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli minuman keras. Inilah LW, wanita asal Tegal Rejo, Kecamatan Dringgu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap polisi karena terbukti telah mencuri sepeda motor. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri motor sebanyak 2 kali dengan cara menunggu rumah yang sepi kemudian langsung mengambil motor incarannya. Hasil kejahatannya dijual dengan harga sekitar Rp400.000 hingga Rp600.000 per unitnya dan uangnya digunakan untuk membeli miras. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan korban. Tak menunggu lama, polisi langsung bergerak menyelidiki kasus pencurian tersebut dan menemukan siapa pelaku pencurian tersebut, yang tak lain adalah wanita muda, yakni LW. Dari hasil pemeriksaan, sebenarnya ini belum dikatakan residivis, tetapi masih tahap melaksanakan kegiatan baru 2 kali. Modus operandinya di sini adalah memasuki rumah, jadi rumah-rumah yang kosong, tidak ada penghuninya, dimasuki, dan setelah itu kelihatan aman, kita diambil untuk sepeda motor. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti hasil kejahatan pelaku berupa 1 unit sepeda motor. Kini polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memastikan pelaku merupakan jaringan atau bukan.
Seorang siswa melaporkan anggota polisi ke Propam Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Anggota polisi diduga menganiaya siswa saat mengamankan tawuran. Dalam video amatir yang direkam seorang siswa diamankan polisi, pelajar yang diamankan merupakan siswa yang ikut tawuran. Namun pelajar yang diamankan ini justru membuat laporan ke Propam Polres Polewali Mandar. Ia mengaku tidak hanya dikeroyok pelajar lain, tetapi juga anggota polisi. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini. Apalagi polisi memang terlibat dalam pengamanan pasca tawuran yang melibatkan siswa dari sekolah yang berbeda. Yang diadukan, tetapi kami sebagai Propam tetap melayani. Kita terima pengaduannya, kemudian kami akan lakukan konfirmasi kepada anggota-anggota yang terkait yang melaksanakan penugasan pada hari itu. Tujuan ini benar terjadi atau hanya ada kesalahpahaman yang terjadi pada saat anggota membubarkan dugaan terjadinya perkelahian antar pelajar di depan SMA 2. Pihak Propam akan memeriksa dan mengambil keterangan anggota polisi yang bertugas saat pengamanan tawuran. Lantaran ditolak saat meminta rujuk, seorang suami di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu tega membunuh istri sirinya sendiri. Pelaku nekat menganiaya istrinya hingga tewas dengan senjata tajam. ES 31 tahun, diringkus oleh anggota Satreskrim Polres Kepahiang Bengkulu setelah sempat kabur usai menganiaya istri sirinya yakni Rita Suryanti 37 tahun dengan senjata tajam hingga tewas karena kesal ajakan rujukannya ditolak korban. Peristiwa penganiayaan ini pertama kali diketahui oleh anak tiri pelaku yang mendengar teriakan ibunya dari dalam kamar. Korban tewas mengenaskan karena luka senjata tajam di leher dan perutnya. Kejadian berawal saat pelaku menginap di rumah korban dan meminta untuk rujuk. Korban menolak ajakan rujuk pelaku, juga sempat mengusir pelaku. Saat keluar rumah, pelaku melihat pisau di atas lemari dan pelaku masuk kembali ke dalam kamar dan langsung menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui pelaku curiga istri-istrinya tersebut memiliki hubungan dengan pria lain. Dari hasil penyelidikan sendiri, permasalahan apa yang memicunya? Apakah cemburuan? Karena si tersangka mensinyalir bahwa istrinya sudah ada hubungan dengan orang lain. Makanya dia sampai nekat seterusnya. Pelaku ES mengaku telah 2 tahun menikah siri dengan korban. Namun sekitar sebulan terakhir hubungan keduanya memburuk dan telah berpisah ranjang. Kalau nikah sama dia udah berapa lama? Kurang dikit lah 2 tahun. 2 tahun. Aduh, kau pernah nengok SMS ya? WA yang kalau orang lain enggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Bukan kau sembunyinya nih? Cuman ngajak balik. Ngajak balik ada galak kayak gitu ya? Iya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Seorang laki-laki di Purwakarta tega menganiaya mantan istrinya dengan senjata tajam hingga korban terluka parah di wajah dan lehernya. Penganiayaan dilakukan pelaku karena ditolak rujuk oleh korban. Seorang laki-laki bernama Denny Wardani di Purwakarta, Jawa Barat tega menganiaya mantan istrinya yakni Dewi Irmayanti di depan anaknya yang baru berusia 7 tahun. Pelaku nekat melukai istrinya karena ditolak korban untuk rujuk. Kejadian berawal saat korban sedang mengendarai motor menuju sekolah anaknya. Tiba-tiba korban diadang motor pelaku yang berboncengan dengan temannya. Sempat cekcok, pelaku langsung menganiaya korban sementara anak korban kabur meninggalkan korban dan pelaku.
Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka serius di wajah dan lehernya. Sedangkan pelaku langsung kabur usai menganiaya korban dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Ini suami istri, jadi suaminya ini mungkin ada kesalahpahaman kalimat dan mungkin ada ketersinggungan, akhirnya mengeluarkan golok, langsung ditebas. Karena ditolak rujuk atau seperti itu? Informasi seperti itu masih kita dalami semuanya. Di mata warga, pelaku yang diketahui baru keluar dari bui 1 bulan lalu ini dengan kasus pencurian mobil memiliki perangai kurang baik. Pelaku kerap mengancam akan mencelakai hingga pernah akan membakar rumah mertuanya. Cekcokan? Ya cekcok, katanya begitu. Cuma saya waktu kesini tuh udah kejadian dia udah jatuh korban tuh gitu. Korban itu dianiaya nggak sih? Kurang lebih saya lihatnya cuma berdarah dari hidung ke belakang itu, bekas kayak sajam gitu. Lu sempat mau bakar rumah? Iya dulu, dia juga katanya mau insaf kok katanya gitu, dikarenakan dia pengen balik lagi, istrinya nggak mau, jadi dia marah gitu. Hingga kini korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta. Sementara kepolisian Polres Purwakarta yang menangani kasus ini masih memburu pelaku. Terbakar api cemburu, seorang suami tega menganiaya istri dan pria yang diduga selingkuhannya di Gianyar, Bali. Korban yang terluka parah dibawa ke rumah sakit. Kondisi istri pelaku berangsur membaik, sementara pria yang diduga selingkuhan tewas usai dirawat. Kadek Setiawati 30 tahun harus mendapatkan perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ganesha Celuk Sukawati usai dianiaya suaminya Nengah Wanta di Jalan Pasekan Batu Bulan, Gianyar, Bali. Dari keterangan saksi, pelaku yang cemburu dan tak kuat menahan emosi mendatangi Jupriadi 36 tahun yang diduga selingkuhan istrinya, lalu menganiayanya secara membabi buta menggunakan senjata tajam. Tak puas menganiaya, pelaku pun menikam istrinya sebanyak puluhan kali dengan senjata tajam saat sedang berjualan di toko miliknya. Mengetahui korban terkapar dengan kondisi mengenaskan, warga membawa kedua korban ke rumah sakit guna penanganan medis. Usai mendapat perawatan medis, Jupriadi akhirnya menghembuskan napas terakhir akibat luka aniaya yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Dari hasil olah TKP yang digelar, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap pelaku dan diperiksa intensif di unit reskrim Polsek Sukawati. Korban ini ada 2 orang, satu adalah istri dari terduga pelaku, yang satu lagi adalah laki-laki lain yang ikut jadi korban dalam pembunuhan ini. Keluarga Jupriadi berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tidak mau dicerai istri, seorang suami di Ngawi, Jawa Timur tega membunuh istrinya. Tragisnya, usai menghabisi nyawa istrinya, pelaku juga mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta api. Seorang wanita bernama Tanti Rahmawati warga Bayem Kalang, Kecamatan Geneng, Ngawi ditemukan tewas mengenaskan di warung makan di pinggir jalan di jalur Ngawi Maospati, Jawa Timur. Korban pertama kali ditemukan pemilik kedai ketika hendak menggelar dagangannya. Saat ditemukan, jasad korban yang bekerja sebagai petugas lapangan Samsat Ngawi ini terluka parah di kepala. Polisi dari Satreskrim Polres Ngawi langsung olah TKP dan menemukan sepeda motor korban ada di sekitar TKP. Polisi pun langsung memburu terduga pelaku yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Selanjutnya jasad korban dibawa ke kamar mayat RSUD Surot Ngawi untuk diotopsi. Usai jasad Tanti ditemukan 6 jam kemudian, jasad suami korban Teguh Wibowo juga ditemukan warga di rel kereta api Desa Melikan, Kecamatan Paron, Ngawi. Jasad Teguh ditemukan warga dalam kondisi penuh luka. Tidak ada yang tahu dengan pasti sebab Teguh tertabrak kereta api. Namun dari temuan sepeda motor miliknya yang terparkir tak jauh dari TKP, diduga Teguh mengakhiri hidupnya sendiri. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, pasangan suami istri Teguh dan Tanti sedang bermasalah dalam rumah tangga.
Tanti meminta cerai, sementara Teguh tidak mau menceraikan hingga akhirnya Teguh menganiaya istrinya hingga tewas dan bunuh diri. Mana gelar perkara dapat menyimpulkan bahwa kita menentukan bahwa pelaku terhadap perkara pembunuhan ini adalah dari saudara TW. Perselisihan inilah yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang, dan karena tidak terjadi rujuk, maka saudara TW mengambil jalan pintas. Dengan terungkapnya pelaku pembunuhan yang juga tewas, maka polisi menghentikan penyelidikan kasus KDRT ini. Cemburu, seorang suami di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tega menganiaya istrinya hingga tewas. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, pelaku sempat menenggak racun untuk mengakhiri hidup, namun nyawanya tertolong. Warga Desa Penyang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah gempar mendapati Superni tewas bersimbah darah di halaman rumahnya. Wanita 32 tahun ini meregang nyawa di tangan suaminya. Menurut anak korban dan pelaku, pertengkaran orang tuanya bermula saat pelaku mendapati adanya nomor telepon baru di ponsel korban yang dicurigai nomor seorang pria. Pelaku lalu menuduh korban berselingkuh yang berujung dengan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Pelaku yang kabur lalu menyerahkan diri ke polisi. Namun sebelum tiba, pelaku sengaja menenggak racun untuk bunuh diri. Nyawanya dapat diselamatkan setelah dilarikan ke rumah sakit dan kini dirawat intensif. Sampai di rumah, suaminya ini meminta anak yang bersangkutan, anak mereka, untuk masuk ke dalam kamar dan dikunci dari luar. Setelah itu, suami ini istrinya lagi tidur rebahan. Si suami mengambil pisau dapur dan menusukkan pisau tersebut ke dada dari istrinya, dada dari korban. Setelah itu korban berlari keluar rumah, mungkin hanya sekitar 5 meter dari rumah, terjatuh, roboh karena tidak sanggup lagi berlari. Si suaminya ini, si pelakunya ini segera mengendarai mobil pick up milik mereka yang terparkir di halaman rumah, pergi melarikan diri. Kasus suami bunuh istri ini masih diselidiki Polsek Pelawang, Kota Waringin Timur. Polisi menunggu kondisi kesehatan pelaku pulih untuk dimintai keterangannya. Ya, dari kasus-kasus rumah tangga yang baru saja kami tayangkan, sudah seharusnya permasalahan rumah tangga diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa emosi, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain. Usai jeda kami akan tayangkan kasus-kasus seputar penganiayaan anak di bawah umur. Tetaplah bersama Realita.